Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum memberikan, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu diperkuat dengan fatwa resmi negara Mesir dengan tinjauan dalil-dalil yang kuat. Dan kemudian boleh mentalkin mayat yang sudah dikuburkan, ya, itu juga berdasarkan fatwa, di mana fatwa resmi beberapa kali dikeluarkan oleh negara Mesir. Tidak hanya sekali, berulang-ulang fatwa itu dikeluarkan. Ini tujuan kita supaya kita tidak semerta-merta membatalkan apa yang telah dilakukan orang lain. Perkara kita setuju tidak setuju sesuai dengan salah satu mufti yang mengatakan bahwasanya kita tidak boleh mengingkari orang yang melakukan amal seperti itu karena mereka punya hujah, dan kita juga tidak mengingkari orang yang tidak melakukannya karena di mata mereka juga tidak punya hujah. Jadi selanjutnya rahmat Allah, apalagi di Sumatera Barat, bahwasanya kasus ini sudah menggelinding memanas sejak lama, tuduh menuduh dan batal membatalkan. Maka saya cukup serius mengkaji alasan ini, karena setiap kita ke kampung itu, di sana kalau ada yang meninggal dunia kita melayat ikut menguburkan jenazah. Ketika itu orang melakukan talqin. Maka akhirnya sebulan yang lalu saya bertekad, apa sih hukum talqin ini? Kita sebagai, kalaupun kita sebagai peneliti, sebagai ilmuwan, kita harus netral. Kita harus netral. Minimal kita memahami dalil orang lain, ya, dengan sehingga kita tidak mudah-mudah membatal-batalkan hal-hal yang dilakukan orang lain. Ternyata hal itu baik mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i dan yang lainnya, dan ahli Syam itu melakukannya. Di antara hujahnya adalah hadis Tabrani tentang Abu Umamah berpesan kepada anaknya, dan beliau menyampaikan pesan Rasulullah SAW. Dan kemudian hadis yang menunjukkan si mayat mendengar ucapan orang yang hidup. Si mayat mendengar salam yang diucapkan pada dia. Si mayat mendengar bunyi sandal orang yang meninggalkan kuburannya ketika melayat. Bahkan selanjutnya rahmat Allah, Rasulullah SAW ketika ini ada juga tidak boleh ada yang membatalkan sholat gaib, ya, macam-macam. Jadi banyak kita ini kadang-kadang cepat mengambil keputusan. Rasulullah SAW seorang wanita berkhidmat kepada masjid. Ini fadilah orang berkhidmat pada masjid. Wanita yang selalu menjaga kebersihan masjid meninggal dunia. Ketika Nabi kembali dari luar daerah, ditanya, mana ibu itu? Kemudian dijawab, dia sudah meninggal ya Rasulullah, kami lupa menyampaikan pada engkau. Dalam riwayat yang lain, kami segan menyampaikan karena dia meninggal malam hari, ya, berbeda riwayat. Kemudian ketika itu kata Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku kuburannya. Diantarlah Rasulullah ke kuburannya. Rasulullah membuka sendalnya ketika itu, dan kemudian Nabi sholat di kuburannya 4 takbir, sholat di kuburannya. Berarti itu sholat gaib. Kedua, dalil sholat gaib itu sholat terhadap Raja Najasyi di Ethiopia, seorang muslim. Dia meninggal dunia, diperintahkan sahabat untuk sholat gaib. Nah, sidang jemaah artinya apa? Kalau kita terlambat, misalkan saudara kita meninggal di Jakarta atau meninggal di kampung, sedangkan kita ada di rantau, buru-buru tidak bisa terkejar proses penguburan segala macam,
kita bisa melakukan sholat gaib di kuburannya. Kita datang hari kedua, hari pertama ke kuburannya, sholat gaib di kuburannya, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya banyak lagi peluang-peluang amal untuk membantu orang yang ada di kuburan. Tentu saja orang-orang yang berada di kuburan ini memenuhi syarat untuk mendapat bantuan amal orang lain. Ya, macam-macam aliran sesat. Nah, kalau yang seperti itu tidak bisa tuh ditalkinan asa kampung kan itu. Nah, ya ada pula syarat-syaratnya selagi akidahnya masih bisa diselamatkan dalam tinjauan akidah ya. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kemudian kita masuk kepada perjalanan ruh. Si mayat dia menyaksikan, saya lihat malam kemarin lebih dari 10 hadis bicara, tentu bercampur, ada yang lemah, ada yang saling dukung-mendukung hadisnya, turutnya banyak lah. Si mayat itu menyaksikan orang mengkafani jenazahnya. Ruh itu akan mengenal siapa yang dia mengetahui siapa yang memandikan dia, mengkafaninya, menggotongnya, bahkan sampai menguburkannya. Jadi dia tahu itu. Ya. Jadi si mayat mengetahui, kemudian dia mendengar juga pujian-pujian orang terhadap dia. Nah, nanti malaikat mengatakan pada dia, bukan malaikat Jibril ya. Malaikat maut mengatakan, itu orang memuji-muji kamu. Berarti itu maksudnya orang-orang baik, dia akan menyaksikan itu. Ya, siapa yang memandikan dia, menguburkan dia, kemudian mengurus jenazahnya. Nah, itulah diantara tambahan informasi kita. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, masuk kepada azab kubur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka. Siapa yang berpaling dari mengingatku, zikir padaku, berpaling dari peringatan-peringatanku, dari hidup yang telah disunahkan, dari hidup yang telah diperintahkan, dari pedoman Al-Quran, dari pedoman hadis, dari konsep kesolehan. Siapa yang hidupnya berpaling dari tuntunan Allah dan Rasul, fa inna lahu ma'isatan dangka, maka baginya adalah kehidupan dangka. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dangka. Surat Toha ayat 124. Siapa yang berpaling dari peringatan-peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isatan dangka, maka dia akan mendapat kehidupan yang susah. Dalam hadis Ibnu Majah dijelaskan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ayat wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan dangka? Dikatakan oleh Rasulullah, tahukah kalian maksudnya apa? Maksudnya azab kubur. Ini perkara penting dalam syariat. Kalau perkara istinja saja azabnya luar biasa sehingga Nabi tidak tahan mendengar azabnya, bagaimana dengan dosa-dosa lain? Berat azab kubur itu. Ya, ngeri di dalamnya itu. Jadi kalau ada kubur di kawal-kawal mana? Aku no pengawal di luar dan di dalam kok ada prasenya. Sidang jemaah, hati-hati, gara-gara indak beristinja saja punah dalam kubur, marasai ya, sampai Nabi tidak sanggup untuk melewati kuburan itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah,